Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ada seorang murid Abu Nawas yang sangat sulit menangkap pelajaran karena lebih suka bermain-main daripada belajar. Ayahnya yang tidak sabar merasa bahwa Abu Nawas adalah guru yang tidak becus. Dengan penuh keyakinan ia memutuskan untuk memindahkan anaknya ke negeri seberang, berharap anaknya bisa menjadi ulama di bawah bimbingan guru yang lebih kompeten. Setelah menempuh perjalanan jauh, sang ayah menitipkan anaknya kepada seorang ulama terkenal. "Tuan Syekh, saya titip anak saya ya. Tolong ajari dia agar kelak menjadi ulama yang hebat, Tuan," katanya dengan penuh harap. Sang ulama menerima anak itu dengan baik. Namun sayangnya, kebiasaan si anak tak berubah sama sekali. Ia tetap malas dan lebih banyak bermain-main daripada belajar. Beberapa tahun berlalu, sang ayah memanggil anaknya pulang, yakin bahwa anaknya sudah menjadi seorang ulama yang cerdas. Ia ingin membuktikan kepada Abu Nawas bahwa dirinya tidak salah dalam mengambil keputusan. Pada hari Jumat, sang ayah dengan penuh kebanggaan mengundang Abu Nawas ke masjid. "Abu Nawas, anakku kini sudah menjadi ulama. Nanti kamu akan lihat sendiri betapa pintarnya dia dalam berkhotbah." Abu Nawas pun tersenyum tipis dan menjawab dengan nada tenang, "Wah, aku ikut senang, Tuan. Mungkin nanti aku perlu belajar darinya." Ketika waktu khotbah tiba, si anak pun naik ke mimbar. Namun bukannya menyampaikan khotbah yang berisi, ia malah tampak bingung dan ketakutan. Hanya kata Alhamdulillah yang keluar dari mulutnya diucapkan berulang kali hingga 5 kali sebelum akhirnya ia jatuh pingsan di hadapan jemaah. Gelak tawa memenuhi masjid dan sang ayah pun merasa sangat malu. Abu Nawas mendekati sang ayah dengan senyum yang masih tersungging. "Woi sahabatku," katanya sambil menepuk bahu sang ayah. "Aku kira dengan biaya yang begitu besar, anakmu setidaknya akan membawa pulang lebih dari sekedar Alhamdulillah 5 kali. Ya, tapi siapa tahu kan, mungkin di negeri seberang itulah standar ulama sekarang." Sang ayah tersentak mendengar ejekan halus itu. Wajahnya memerah dan ia mulai merasa sangat menyesal telah meremehkan Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya pelan, Aku terlalu cepat menilai dan menyalahkanmu, Abu Nawas. Aku menyesal tidak mempercayaimu." Abu Nawas pun tertawa kecil, kemudian ia berkata, "Jangan khawatir sahabatku, aku pun dulu sama sepertimu, berpikir bahwa memindahkan anak ke tempat lain bisa mengubah segalanya. Namun kini kamu tahu, bukan gurunya yang kurang becus, tapi mungkin anakmu yang butuh lebih banyak bimbingan, dan kamu yang perlu lebih banyak bersabar." Sang ayah pun menunduk, merasa malu, namun juga berterima kasih. "Kamu benar Abu Nawas, aku menyesal telah meragukanmu. Sekarang aku mengerti bahwa ilmu dan kebijaksanaan tidak bisa dibeli dengan uang." Abu Nawas pun menepuk bahu sang ayah sekali lagi, kali ini dengan lebih hangat. "Yang penting kamu telah belajar dari kesalahanmu. Dan ingatlah sahabatku, kadang pelajaran terbaik itu datang dari kebodohan kita sendiri." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar yang ramai. Ketika ia melewati sebuah kedai kopi, ia melihat sekelompok orang tengah berdebat dengan sangat serius. Penasaran dengan topik yang diperbincangkan, Abu Nawas pun mendekati kerumunan itu dan mendengarkannya dengan seksama. Di tengah-tengah kerumunan, seorang pria berjubah panjang dan bersorban besar berbicara dengan suara lantang. "Bank itu haram, riba adalah dosa besar dalam Islam. Semua yang berhubungan dengan bank itu harus dijauhi." Pria lain yang tampak sebagai seorang pedagang kaya membalas, "Tapi bagaimana mungkin kita bisa berbisnis tanpa bank? Bank itu memudahkan transaksi dan penyimpanan uang kita." Abu Nawas kemudian melangkah ke depan dan berkata, "Wahai saudaraku, apa yang sedang kalian perdebatkan ini?" Pria berjubah panjang pun menjawab,
"Ini Abu Nawas, kami sedang berdebat tentang hukum bank. Apakah engkau punya pendapat tentang hal ini?" Abu Nawas pun mengangguk sambil tersenyum, kemudian berkata, "Baiklah, mari kita bicarakan ini dengan cara yang sederhana. Jangan ngotot-ngototan seperti tadi. Bayangkan, jika kita hidup di zaman dahulu kala, sebelum ada bank, bagaimana cara kita menyimpan uang?" Seorang pria dalam kerumunan pun menjawab, "Kita menyimpannya di rumah atau mungkin menggali lubang di tanah." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Nah, benar, tapi bukankah itu beresiko? Pencuri bisa datang kapan saja dan mengambil semua uang kita." Pria berjubah panjang pun berargumen, "Tapi itu kan lebih baik daripada menggunakan bank yang menjalankan riba, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Baiklah, bagaimana jika kita menganggap bank sebagai tempat penyimpanan yang aman, seperti gudang misalnya? Gudang itu hanya meminjamkan uang dengan imbalan jasa, seperti ketika kita meminjamkan unta atau rumah. Bukankah itu masuk akal?" Pria berjubah panjang pun terlihat bingung. "Tapi jasa yang dia maksud itu adalah riba, Abu Nawas." Abu Nawas pun menggelengkan kepalanya. "Oh, tidak selalu. Jika kita berpikir kreatif, kita bisa mengatur agar bank tidak mengambil riba, melainkan jasa administrasi yang wajar, seperti saat kita membayar seseorang untuk menjaga kebun kita." Pria pedagang kaya tersenyum lebar. "Nah, itu ide bagus, Abu Nawas. Jadi bank bisa tetap beroperasi tanpa riba." Abu Nawas pun mengangguk. "Tentu saja, yang penting adalah niat dan cara kita. Jika kita niatkan untuk kebaikan dan dilakukan dengan cara yang adil, maka tidak ada masalah." Pria berjubah panjang masih tanpa ragu. "Tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua bank beroperasi dengan adil, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum lebar dan berkata, "Dan itulah tugas kita bersama. Seperti halnya kita memastikan tukang roti tidak mengurangi takaran tepungnya, kita juga harus memastikan bank beroperasi dengan jujur dan adil. Dan jika ada bank yang tidak adil, kita bisa cari alternatif lain, seperti menyimpan uang di dalam bantal." Kerumunan pun tertawa terbahak-bahak mendengar humor Abu Nawas. Suasana yang tadinya tegang menjadi cair dan penuh canda. Pria berjubah panjang akhirnya tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, kamu memang pintar membuat hal yang rumit menjadi sederhana. Mungkin memang benar, yang terpenting adalah niat dan keadilan dalam setiap perbuatan kita." Abu Nawas pun mengangguk bijak sambil menyeruput kopinya. "Benar, saudaraku. Jadi mari kita terus berbuat baik dan menjalankan segala sesuatunya dengan adil, termasuk dalam urusan bank-bank ini." Kisah selanjutnya. Entah karena suatu apa, salah satu menteri istana membuat kebijakan baru, di mana kebijakan tersebut mewajibkan seluruh pedagang untuk menyetor 3% hasil keuntungannya. Kabar itu pun menyebar, menimbulkan teror di kota Baghdad. Hampir semua pedagang mengeluh dengan kebijakan yang dianggap sangat membebani mereka. Mereka telah mencoba memprotesnya, namun menteri istana seakan tidak menghiraukannya. Hingga pada suatu hari, sang menteri memasuki pasar-pasar dan mengumumkan kepada para pedagang tentang kebijakan yang akan diterapkan. Bagi siapa saja yang berani menentang, izin usahanya akan dicabut dan tidak diperbolehkan untuk berjualan. Mengetahui sang menteri sedang berada di pasar, kesempatan ini lalu dimanfaatkan Abu Nawas guna menyandarkan si menteri tersebut. Ia pun pergi ke pasar untuk menjual keledainya. Sesampainya di sana, di depan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Ayo, silakan beli keledaiku. Harganya murah, cuma 10 dinar." Meskipun harganya terbilang murah, belum ada orang yang berminat. Kemudian Abu Nawas kembali berteriak, "Ayo, beli keledaiku. Harganya cuma 20 dinar." Tentu saja dengan menaikkan harga, tak ada orang yang mau membelinya. Tapi anehnya, Abu Nawas kembali berteriak dengan menaikkan harganya menjadi 30 dinar. Sang menteri yang melihat cara Abu Nawas berjualan segera menghampirinya dan berkata,
Kamu ini tolol apa gimana, Abu Nawas? Harga 10 dinar saja, orang-orang masih enggan membelinya. Apalagi kalau naik menjadi 30 dinar. Dengan tatapan sinis, Abu Nawas menoleh ke arah sang menteri. Mana yang lebih tolol coba, kamu atau aku? Kamu lihat sendiri kan, untuk mencari untung sedikit saja dengan menjual harga 10 dinar susahnya bukan main. Apalagi mencari untung dengan menjual harga 30 dinar. Semua itu karena ekonomi pasar sedang lesu. Tapi kamu malah membuat peraturan baru dengan mewajibkan menyetor 3% dari hasil keuntungan berdagang. Kamu pikir kebutuhan rumah tangga itu hanya makan dan minum? Mereka juga harus menyekolahkan anak-anaknya. Belum lagi mengasur cicilan hutang-hutang mereka dan menanggung kebutuhan-kebutuhan lain. Jelas Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas ini sontak membuat sang menteri terkejut. Wajahnya mendadak pucat karena menahan rasa malu. Ia pun akhirnya memilih untuk meninggalkan pasar. Apakah setelah mendengar protes Abu Nawas, sang menteri akan membatalkan kebijakannya? Kita tunggu kabar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sosok Abu Nawas yang fenomenal bukan hanya sebagai tokoh jenaka. Dia bahkan seringkali mengkritik kebijakan pemerintah dengan caranya yang unik dan nyeleneh, seperti pada kisah berikut ini. Pada saat itu, salah satu menteri istana membuat kebijakan yang membuat rakyat sengsara, dan itu tanpa sepengetahuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja memberi Abu Nawas seekor keledai untuk dijadikan sebuah tantangan. Ia meminta kepada Abu Nawas supaya menjaga keledai itu tetap sibuk selama 1 tahun tanpa memberinya makan. Abu Nawas pun menyanggupi tantangan tersebut. Setelah 1 tahun berlalu, Baginda Raja bertanya tentang kondisi keledainya. Bagaimana Abu Nawas? Apakah keledainya mati? Abu Nawas menjawab, tidak Paduka Yang Mulia. Malah bertambah gemuk keledainya. Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. Wah, yang benar, kok bisa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ya, karena saya menjadikannya sebagai menteri istana, jawab Abu Nawas. Jadi menteri? Bagaimana mungkin seekor keledai bisa menjadi menteri istana? Tanya Baginda Raja heran. Bukankah Paduka memerintahkan saya untuk menjaga keledai itu tetap sibuk selama 1 tahun tanpa memberinya makan? Sejak itulah saya jadikan menteri. Karena seorang menteri jangankan gak dikasih makan, dikasih makan pun dia juga tetap sibuk mengambil makan dari rakyatnya, jawab Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja terdiam. Ia pun mulai menangkap ada sesuatu yang sedang Abu Nawas sampaikan melalui ucapannya yang konyol tersebut. Abu Nawas kembali berkata, apakah Paduka tahu bedanya rakyat dan pemerintah? Bedanya itu, kalau rakyat mengambil duit pejabat pemerintah, disebutnya sebagai perampok. Tapi kalau pemerintah mengambil duit rakyat, disebutnya sebagai kebijakan. Tak tahan dengan kritikan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyuruhnya diam. Hei Abu Nawas, sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan? Adakah menteriku yang berbuat demikian? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memberitahu tentang kondisi rakyatnya dengan kebijakan baru yang dibuat oleh salah satu menteri istana, di mana sang menteri mewajibkan rakyat menyetorkan 3% dari penghasilannya
dengan dalih untuk kesejahteraan dan akan membangunkan tempat tinggal. Baginda Raja sontak kaget mendengarnya dan segera memecat menteri tersebut. Kisah selanjutnya. Sudah tak dimungkiri lagi, kecerdikan Abu Nawas memang jauh di atas rata-rata. Belum pernah ada orang seantero Baghdad yang bisa mengalahkan Abu Nawas. Bahkan sekelas Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun dibuatnya tak berkutik. Malah tak jarang Baginda Raja menahan malu akibat dari kekalahannya. Setelah sebelumnya Baginda Raja mengusir Abu Nawas dari kampung halamannya, dan hanya boleh kembali jika dan hanya jika tidak berjalan kaki, tidak berlari, tidak melompat, merangkak, mengesot, dan menunggang semua jenis kendaraan. Kali ini Baginda Raja ingin kembali menguji kepintaran Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja mencari-cari alasan untuk menghukumnya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Dan singkat cerita, ketika Abu Nawas sampai di istana, ia langsung menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka, ada keperluan mendesak apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, kamu ingat perlakuanmu padaku yang hampir membuatku terbunuh. Kamu menjualku sebagai budak. Kamu pernah menumbalkanku ke suku kanibal. Dan kamu juga pernah menjadikanku untuk umpan macan. Hukuman mati pantas untuk orang sepertimu Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan tegas. "Tapi Paduka, itu semua kan kejadian sudah lama. Kenapa Paduka mengungkitnya kembali?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Ya, memang. Tapi kamu belum mendapat hukuman atas ulahmu itu. Dan karena kejadian itu sudah lama, aku akan meringankan hukumanmu dari hukuman mati menjadi hukuman diasingkan. Kamu harus meninggalkan negeri ini. Atau kalau tidak, kamu akan dipenjara dengan berbagai siksaan yang menyakitkan," tegas Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya bisa terdiam dengan muka murungnya. Ia teringat akan anak istrinya. Bagaimana kehidupannya kalau sampai ia tinggalkan? Untuk membawa mereka bersamanya juga tak mungkin, karena keluar dari Baghdad adalah perjalanan yang cukup jauh dan lama. "Ingat Abu Nawas, mulai besok kamu tidak boleh lagi menginjakan kaki di tanah negeri ini. Dan kamu jangan mengakaliku dengan cara naik kendaraan," kata Baginda Raja dengan serius. Lalu Abu Nawas meninggalkan istana dengan perasaan kalut malutnya. Malam hari ia penuhi dengan merenung, sambil sesekali mencari cara agar ia bisa melaksanakan hukuman tanpa harus meninggalkan anak istrinya. Tiba-tiba matanya tertuju pada suatu benda mainan dari anaknya. Seketika itu juga sebuah solusi ia temukan. Abu Nawas tampak cerah, hilang sudah semua beban. Keesokan paginya, Baginda Raja memerintahkan kedua pengawalnya pergi ke rumah Abu Nawas untuk memeriksa apakah Abu Nawas sudah menjalankan hukuman atau belum. Tapi ketika si pengawal sampai di rumah Abu Nawas, mereka sangat terkejut mendapati Abu Nawas masih berada di rumahnya. Dia belum menjalankan hukuman dari Baginda Raja. Bukannya keluar meninggalkan negeri Baghdad, Abu Nawas malah berenang di kolam kecil di depan rumahnya. Abu Nawas, kenapa kamu belum juga meninggalkan negeri ini? Baginda Raja akan memerintahkanmu untuk tidak lagi menginjakan kaki di tanah negeri ini," bentak para pengawal. "Loh, sudah. Aku sudah menjalani hukuman dari Baginda Raja. Coba kalian lihat. Aku tidak menginjak tanah negeri ini kan? Aku sedang berada di atas air," jawab Abu Nawas dengan tenang. Para pengawal pun tak mampu lagi mendebat Abu Nawas, sehingga mereka meninggalkan rumah Abu Nawas dan kembali ke istana. Pengawal itu kemudian melaporkan apa yang mereka lihat kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun tak kehilangan akal. Ia memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas agar datang ke istana.
Dalam pikirnya, mana mungkin Abu Nawas bisa datang ke istana tanpa menginjak kaki di tanah dan tanpa naik kendaraan. Dan apabila Abu Nawas tidak datang, berarti ia telah berani mengingkari titah rajanya, maka hukuman lebih berat akan menantinya. Tetapi Abu Nawas bisa datang ke istana tanpa perasaan was-was sedikit pun. Mengetahui hal itu, Baginda Raja langsung berkata, "Abu Nawas, aku akan menghukummu karena kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kamu belum meninggalkan negeri ini. Dan sekarang lihatlah kamu seperti orang gila, berjalan di atas egrang seperti anak kecil," kata Baginda Raja berpura-pura marah. "Tunggu dulu Paduka yang mulia, saya ingat betul apa yang Paduka katakan kemarin. Saya kan tidak boleh menginjakkan kaki di tanah negeri ini. Dan saya juga tidak boleh mengakalinya dengan naik kendaraan. Tadi pagi saya kan mandi di kolam di rumah saya. Dan itu tidak menginjak tanah Paduka. Saya kan di atas air. Dan sejak kemarin juga saya berjalan di atas egrang ini. Seperti yang Paduka lihat sendiri ini, saya tidak menginjakkan kaki di tanah negeri ini," jelas Abu Nawas. Lagi-lagi Baginda Raja tak mampu mendebat Abu Nawas, dan ia hanya bisa menahan tawanya.